inilah kami umat-Mu Tuhan, yang selalu rindu menyembah-Mu Tuhan. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami, keturunan kami, generasi di bawah kami Tuhan. Kami semua mau menyembah Engkau. Hanya Engkau yang utama dan pertama dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau Tuhan duduk diam mendengar pesan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami berkumpul, setiap kami beribadah, Engkau Bapa yang selalu rindu untuk menyatakan isi hati-Mu. Ada pesan-pesan Tuhan yang khusus, yang tidak secara kebetulan harus kami dengar pagi hari ini Tuhan, untuk kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang taat, berikan kami telinga yang terbuka untuk mendengar Tuhan. Dengan kami punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara semua, shalom. Ya, kita ada di hari terakhir ya di bulan Juni, tidak terasa sudah di bulan 6, besok kita sudah masuk di bulan 7. Hari ini kita masih membahas tentang keluarga, saudara ya. Kita sudah banyak belajar di minggu-minggu yang lalu tentang keluarga. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga saudara masing-masing satu persatu, tapi saya mau katakan jangan pernah menyerah, karena ada Roh Kudus yang menolong, karena ada kasih karunia Tuhan yang cukup buat kita. Masalah tidak bermaksud menghancurkan kita, tapi membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, saudara, sebelum saya sharing lebih lanjut tentang firman Tuhan ini, kita akan lihat satu cuplikan. Ya, satu cuplikan saya ambil dari Instagram, coba kita bisa lihat. Mau lihat anak-anaknya itu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita nggak mau lihat anak-anak kita terus menjadi batita. Ya, seperti ayah tadi di dalam cuplikan ini, walaupun anaknya masih batita, tapi ayah ini sudah rindu gitu, mau melihat anaknya menjadi pribadi yang lebih kuat, sehingga dia mengajar anaknya untuk tidak menyerah, menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan. Ayo coba terus. Bahkan waktu gagal di tengah jalan disuruh ulang lagi dari awal ya, suruh coba lagi sampai akhirnya berhasil, saudara. Begitupun Bapak kita di surga. Ya, Bapak rindu melihat setiap kita anak-anaknya bertumbuh. Walaupun sekalipun kadangkala Bapak harus dalam tanda kutip tega membiarkan kita, dalam tanda kutip juga membiarkan, karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai kita. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat lewat setiap pergumulan dan masalah. Begitupun yang Tuhan mau untuk keluarga kita masing-masing, saudara. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar tentang growing family. Ini dua kata yang Tuhan taruh di hati saya ya, untuk saya sampaikan kepada saudara khotbah tentang keluarga. Saya berdoa apa yang mau saya sampaikan. Ya, Tuhan taruh kata ini, growing, bertumbuh, terus bertumbuh menjadi keluarga yang terus bertumbuh. Kita akan belajar dari satu keluarga di Perjanjian Lama yang kalau kita baca kisahnya, seluruh kisah dari keluarga ini sangat luar biasa, saudara ya. Sehingga pada akhirnya keluarga ini benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan. Tidak ada dicatat di dalam Alkitab ada penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga ini. Bahkan karena satu keluarga ini, satu bangsa Israel, mereka itu bisa beribadah dan menyembah kepada Tuhan.
Kita akan buka ayatnya di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saudara bisa perhatikan, saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang nabinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah peristiwa sebelum Yosua ini meninggal, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan pidato perpisahan kepada bangsa Israel. Ya, waktu itu dengan tegas Yosua ini memberi pilihan. Ya, karena dia mungkin melihat sepanjang perjalanan orang Israel mengikut Tuhan itu bolak-balik. Saudara ya, kadang menyembah berhala, kadang menyembah dewa ini, ya selalu mendua hati. Maka itu di akhir hidupnya Yosua ini dengan tegas mau memastikan pilihan iman dari bangsa Israel. Kamu tuh mau pilih yang mana? Gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari, kamu tuh mau pilih yang mana? Sekarang putuskan hari ini. Kalau memang kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, atau kamu anggap baik kamu beribadah kepada Allah nenek moyang, ya kepada dewa orang Amori dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Pilih aja. Ya, harus memilih kepada siapa kita beribadah. Waktu kalau kita baca di ayat-ayat ini selanjutnya, saudara, ya bangsa Israel menjawab, iya kami mau beribadah kepada Tuhan. Terus Yosua ini tanya lagi, dia pastikan lagi. Kalau saya bahasakan bahasa sekarang, Yosua bertanya, yang benar, kamu benar mau beribadah benar-benar kepada Tuhan? Sanggup kamu beribadah kepada Tuhan? Tuhan kita tuh Tuhan yang cemburu loh, Tuhan yang gak mau diduakan loh. Kalau iya, iya, kalau enggak, serius loh Tuhan kita itu. Ya kalau saudara baca seterusnya itu, Yosua ini menantang bangsa Israel. Kalau iya, enggak. Karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu, dia nggak mau diduakan. Sanggup gak kamu beribadah, berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, terus bangsa Israel ngomong, iya kami mau beribadah kepada Tuhan. Terus Yosua jawab lagi kepada mereka, kalau iya, kalau benar kamu serius mau beribadah, kamu memilih Tuhan, kamu harus jauhkan semua berhala-berhala, semua Allah-Allah asing yang selama ini kamu menyembah kepada mereka. Kamu harus jauhkan semua berhala-berhala yang selama ini membuat hatimu condong. Kamu harus singkirkan semua. Terus bangsa Israel ngomong, iya kami akan singkirkan semua. Kami mau punya komitmen beribadah hanya kepada Tuhan. Sehingga mereka membuat perjanjian. Sampai Yosua ini dengan serius, ya udah kalau serius sekarang kita bikin perjanjian. Ya, Yosua buat perjanjian, Yosua berkata, kamu adalah saksinya. Buat kamu sendiri, semuanya adalah saksinya. Kalau kita ambil keputusan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sekalipun kalian gak beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan contoh teladan, keputusan yang tegas. Ya, sekalipun mungkin bangsa Israel bolak-balik jatuh, mendua hati, tapi Yosua berkata, tapi aku dan seisi rumahku, aku pastikan sampai akhir hidup kami akan beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa hasilnya saudara? Kita lihat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-31, Alkitab mencatat, ya, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Kenapa? Karena ada satu contoh keluarga, satu teladan keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Siapa Yosua ini saudara? Kenapa dia ini begitu rewel, ya begitu serius, dia begitu tegas soal mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, Yosua ini adalah abdinya Musa, asisten pribadinya Musa. Yosua adalah anak rohaninya Musa, yang setia, yang mengabdi kepada Musa, yang kemana-mana itu ikut Musa. Bahkan waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua ini diajak, saudara. Ya,
Yosua dikatakan dia itu pemimpin yang dipersiapkan oleh Musa. Sehingga dari Musa, Yosua ini belajar betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya saja. Dari Musa, Yosua juga belajar betapa pentingnya memperkenalkan Tuhan dan perbuatannya itu kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada generasi di bawahnya, kepada angkatan-angkatan yang kemudian. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, Musa berulang kali mengingatkan Israel, berulang kali Musa ini cerewet ngomong, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Ya, ada beberapa ayat yang saya catat. Ya, Musa itu sampai ngomong, kamu harus ajarkan itu, bahkan bukan hanya kepada anakmu, tapi juga kepada cucu dan kepada cicitmu. Coba kita lihat saudara ya. Saya enggak ada di LCD, kita buka di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9. Ini satu contoh saja Musa mengajari Israel bagaimana mereka itu harus serius mengajar kepada anak-anak mereka. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Ya, Ulangan 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ini tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara bisa baca nanti di ayat-ayat yang lain, Musa selalu ngomong gitu saudara. Musa selalu menekankan betapa pentingnya memperkenalkan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, bukan hanya kepada anakmu, tapi juga kepada cucumu, kepada cicitmu. Jangan sampai putus. Pokoknya harus selalu ngomong tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka terus punya pengenalan akan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Dari situ Yosua menangkap satu hal. Yosua menjadi seorang yang jadi punya hati yang sama gitu saudara. Yosua punya hati yang sama. Oh ya penting ya. Penting sekali membawa keluarga dan generasiku dan generasi di bawahku untuk terus beribadah kepada Tuhan. Yosua punya semangat yang sama. Bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya juga untuk generasinya. Jadi Yosua menangkap hatinya Musa betapa penting. Sehingga dengan tegas Yosua dengan serius dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan dia juga mengajarkan itu kepada orang Israel. Saudara, apakah keluarga Yosua keluarga yang sempurna? Saya percaya tidak ada keluarga yang sempurna, betul? Karena apa? Karena isinya, anggota keluarganya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tapi apa rahasianya? Kenapa keluarga Yosua ini bisa konsisten sampai akhir, tidak dicatat adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga menjadi batu sandungan untuk orang Israel. Sehingga sampai akhir dicatat sepanjang zaman Yosua, orang Israel itu bisa mencontoh keluarga Yosua yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga semua bangsa Israel di sepanjang zaman Yosua dan generasi Yosua, mereka semua beribadah kepada Tuhan. Dan setelah generasi Yosua habis saudara, kalau saudara lihat di kitab Hakim-Hakim, setelah itu muncul satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sepanjang zaman Yosua mereka semua beribadah kepada Tuhan. Karena saya percaya ada satu teladan keluarga Yosua ini yang bisa konsisten sampai akhir. Kenapa saudara? Saya berpikir, saya merenungkan apakah Yosua ini orang yang sempurna? Apakah keluarga Yosua keluarga yang sempurna? Enggak, saudara. Ternyata enggak. Kita akan belajar tentang growing family, keluarga yang bertumbuh. Ya, kita akan belajar secara khusus dari Yosua hari ini. Yang pertama, saudara, ada 3B yang saya mau ajarkan biar saudara bisa ingat ya bagaimana memiliki keluarga yang bertumbuh. Ada 3B saudara. Yang pertama yaitu keluarga yang beriman. B yang pertama keluarga yang beriman. Ini harus menjadi dasar pondasi yang kuat dalam keluarga kita. Saya rindu sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini saudara cek ya.
sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak dalam keluarga, saudara cek apakah saudara sudah termasuk keluarga yang beriman. Keluarga yang beriman bukan hanya keluarga yang setia beribadah setiap hari Minggu, saudara. Tapi kita mau melihat yang pertama, keluarga yang beriman adalah, coba kita lihat di depan, keluarga yang menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat dan penguasa tunggal yang memerintah atas keluarga. Jadi bukan sekedar KTP-nya Kristen, keluarga Kristen. Tapi apakah benar-benar sudah keluarga itu menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan penguasa tunggal yang memerintah? Artinya apa? Artinya Tuhan yang berkuasa, artinya Tuhan yang memerintah, artinya Tuhan yang menjadi tuannya, Tuhan yang menjadi bosnya, bukan kita lagi. Artinya apa? Semua mimpi, semua rencana kita itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Semua yang dikerjakan dalam keluarga dipersembahkan kepada Tuhan. Keluarga kita memuliakan Tuhan, bisnis dalam keluarga, pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Semua tentang Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menjadi tuan di dalam keluarga kita. Tuhan yang menjadi bos dalam keluarga kita. Kita sudah nggak bisa sekehendak hati kita sendiri, saudara. Ya, sudah nggak bisa. Kita harus setiap keputusan, setiap pilihan, setiap mimpi, setiap rencana, kita harus tanya Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa keluarga kita. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Artinya satu-satunya yang memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, keluarga yang beriman adalah keluarga yang menjadikan firman Tuhan satu-satunya dasar dan pedoman dalam hidup keluarga. Bukan adat istiadat. Ya, tidak ada prinsip yang lain yang boleh menjadi dasar dalam keluarga. Hanya firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang harus dipegang oleh semua anggota keluarga. Fokusnya kepada firman. Semua anggota keluarga belajar firman, merenungkan firman, dan menjadikan firman itu pedoman, langkah. Semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Saudara mau cari pedoman untuk apa? Ya, untuk mencari pasangan hidup, untuk berbisnis, sebagai istri, sebagai suami, semua ada. Saudara, pedomannya harus sama. Ya, enggak boleh beda-beda. Harus dipastikan sepakat kita mau jadikan firman Tuhan satu-satunya pedoman dalam keluarga ini. Yang ketiga, keluarga yang beriman ya itu dimulai dari kepala keluarga yang memiliki pengenalan pribadi dan iman yang teguh kepada Kristus. Penting sekali kepala keluarga mengambil peranan. Karena Tuhan sudah tentukan suami, seorang laki-laki menjadi kepala keluarga atas rumah tangga. Siapa Yosua? Ternyata Yosua ini termasuk salah satu dari 12 pengintai. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai Kanaan. Apakah keadaan, bagaimana keadaan di Kanaan. Dan 10 pengintai yang kembali, mereka itu memberitakan kabar yang tidak baik. Ya, bahkan berita yang bohong. Mereka berkata orang yang ada di Kanaan itu semua itu bangsa raksasa yang suka makan orang. Ya, mereka berkata kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang Kanaan. Kita nggak akan mungkin bisa merebut. Kita nggak akan mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi lihat Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb. Kaleb itu temannya Yosua. Mereka berdua, dua pengintai ini kembali dan mereka berkata tidak. Kita bisa merebut tanah Kanaan. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kenapa Yosua punya iman, kepercayaan yang penuh bahwa pasti bisa. Pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena Yosua punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Saudara, kalau Yosua dan Kaleb nggak punya pengenalan pribadi kepada Tuhan, siapa Tuhan yang mereka sembah? Mereka nggak akan punya kepercayaan yang kuat seperti itu, saudara. Karena memang kenyataannya memang benar. Orang-orang di Kanaan itu keturunan
raksasa. Yang bohong itu adalah berita bahwa mereka tuh makan manusia. Itu yang berita bohongnya. Tapi memang kenyataan orang-orang di Kanaan itu orang-orang keturunan raksasa itu betul, saudara. Tapi Yosua begitu percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Bahwa ini janji Tuhan. Tanah Kanaan akan diberikan kepada kita. Yosua punya kepercayaan yang teguh sehingga Yosua dan Kaleb bisa menenteramkan orang Israel. Mereka berkata, jangan takut, percaya kita pasti bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Kita pasti bisa merebut Kanaan. Saudara, Yosua punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Yosua mengalami Tuhan sehingga dari masa mudanya sampai akhir hidupnya, dia konsisten punya iman yang teguh kepada Tuhan. Keluarga yang beriman dimulai dari kepala keluarga yang mengalami Tuhan. Yang mengenal Tuhan. Sehingga apa? Saudara bisa cerita dan bersaksi kepada anak-anak saudara. Amin. Kalau suami belum bertobat, suami belum percaya Yesus, istri harus berdoa. Ya, istri harus berdoa untuk sementara mengambil peranan, menyampaikan kebenaran firman, menuntun anak-anak enggak apa-apa selama suami belum tahu kebenaran, belum percaya kepada Tuhan. Tapi istri harus tetap berdoa supaya suami bisa berfungsi menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Betapa pentingnya peranan suami, saudara. Ya, betapa pentingnya peranan kepala keluarga. Karena apa? Dia punya tugas cerita kok. Ingat tadi Musa dan Yosua, ya harus ceritakan tuh kepada bagaimana seorang ayah bisa cerita kalau ayah nggak ngalami. Beda saudara ya, kalau kita ngalami sendiri, ceritanya itu luar biasa dari hati sampai ke hati anak-anak kita. Kalau saya cerita kepada anak-anak saya ingatkan mereka lagi, suami saya ingatkan anak-anak. Bagaimana mulai dari Rembang dulu Tuhan memelihara, Tuhan menuntun. Anak saya yang pertama berdoa, punya pengalaman iman, berdoa minta mobil, saudara. Itu terus kami ingat pengalaman itu, terus kami ceritakan. Karena di situ kami benar-benar mengalami Tuhan yang hidup. Usia 2 tahun anak saya mulai berdoa minta mobil, saudara. Usia 2 tahun. Tuhan Yesus minta mobil. Karena apa? Dulu naik motor, ya kemana-mana kehujanan, harus ke Lasem naik motor. Papahnya Komsel kemana-mana kehujanan. Dia berdoa minta mobil sama Tuhan. Dan Tuhan itu kasih loh saudara. Ya Tuhan itu benar-benar kirimkan mobil itu. Dan waktu mobil itu datang. Anak saya itu benar-benar mengalami. Ya Tuhan itu mendengar doa. Tuhan menjawab doa. Tuhan itu tahu kebutuhan keluarga kita. Jadi waktu punya anak pertama masih bisa naik motor. Punya anak 2 udah mulai kesulitan. Punya anak 3, saudara ya, Tuhan sudah sediakan mobil. Waktu saya punya anak kedua, itu Tuhan berikan kami sebuah mobil. Nah, saudara bagaimana kami bisa cerita? Karena kami mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan memelihara. Setiap apapun yang saya alami dengan Tuhan, saya ceritakan kepada anak saya, saudara. Ingat enggak? Kalau saya sedang jualan di toko, saudara. Ya tiba-tiba sepi, tiba-tiba banyak bon yang harus saya bayar. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba hari itu banyak orang kulaan. Saya cerita sama anak saya. Tadi mama itu berdoa. Hari ini mama harus bayar bon. Tapi tiba-tiba kok ada orang kulaan ya. Kok Tuhan tuh kirim ya. Saya selalu cerita kepada anak saya. Waktu suami saya kuliah lanjutkan S1 di Semarang. Ya selama seminggu itu sering nggak ada papa di rumah kan. Itu saya ajak anak saya itu berdoa. Ya, gandengan tangan bertiga berempat dengan saya. Ya, saya selalu ngomong, Tuhan punya rencana, papa ini sekolah. Kita nggak tahu nanti Tuhan bawa kita kemana, apa rencana Tuhan. Tapi percaya ya Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Saya selalu ingatkan janji Tuhan kepada anak-anak saya. Saya cerita, dulu mama ngalami janji Tuhan. Setiap firman yang mama terima, dulu setiap ayat Paskah, saudara, saya itu catat. Saya perkatakan setiap ayat itu dan saya itu bisa terus mengalami janji itu.
Saya catat semua penggenapan janji Tuhan. Saya tunjukkan kepada anak-anak saya. Dulu mama dapat ayat ini, mama percaya ini penggenapannya seperti ini. Saya ceritakan itu. Saya mengalami Tuhan, saudara. Saya mengenal Tuhan. Saya mengalami janji Tuhan. Sehingga saya bisa cerita. Pentingnya para orang tua benar-benar mengalami Tuhan. Dan ceritakan itu kepada anak-anak saudara. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang beriman. Keluarga yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudara, kalau enggak hati-hati zaman sekarang, anak-anak muda sekarang banyak yang ateis, saudara. Enggak percaya. Masa Tuhan ada? Benarkah Tuhan ada? Mereka mempertanyakan Tuhan. Betul, saudara? Mereka mempertanyakan, kalau Tuhan ada kenapa ada COVID? Kalau Tuhan ada kenapa orang tuaku enggak sembuh? Kalau Tuhan ada, mereka mempertanyakan Tuhan. Kalau saudara enggak membekali anak-anak saudara dengan iman kepada Tuhan, saudara, mereka bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat yang sekarang begitu banyak, saudara. Mari berdoa untuk keluarga kita dengan serius supaya keluarga kita menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, B yang kedua adalah keluarga yang bertumbuh. Keluarga yang bertumbuh. Kita kembali pada peristiwa Yosua tadi ya. Saya merenungkan, apakah Yosua ini orang yang sempurna? Enggak gampang loh saudara jadi Yosua. Yosua itu menggantikan kepemimpinannya Musa. Yosua tahu bahwa orang Israel ini tegar tengkuk. Karena selama perjalanannya Musa bawa Israel keluar dari Mesir, Yosua ada di situ. Karena Yosua ini lahirnya di Mesir. Jadi Yosua ini tahu dengan persis siapa bangsa yang akan dia pimpin. Belum dia itu memikirkan memimpin pasukan yang besar, ya membawa orang Israel keluar. Dia juga seorang kepala keluarga. Dia juga punya tanggung jawab untuk keluarganya sendiri, saudara. Double tugas, tugas yang sama-sama berat, betul? Keluarganya sendiri juga harus dijaga. Bukan cuma menjaga bangsa Israel yang besar untuk beribadah kepada Tuhan, tapi yang utama dia juga harus bisa menjaga keluarganya sendiri dulu. Saya bayangkan pergumulannya Yosua ini double-double, saudara. Ya, apakah Yosua pernah lemah? Pernah. Buktinya apa? Buktinya Tuhan selalu mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, jangan lemah semangatmu. Itu Tuhan selalu ngomong sama Yosua. Yosua selalu diingatkan sama Musa juga. Tuhan pernah ngomong sama Musa, Musa kasih semangat sama Yosua. Itu ada ayatnya. Kamu harus kasih semangat kepada Yosua, karena Yosua itu yang nanti akan bawa bangsa Israel keluar. Kenapa harus dikasih semangat terus? Karena Yosua manusia biasa, gak sempurna, bisa lemah, saudara. Mikirin orang 2 jutaan dan juga mikirin keluarganya. Betul, saudara? Meskipun dicatat di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca Yosua ini orang muda yang penuh dengan roh. Yosua adalah orang muda yang penuh dengan kebijaksanaan. Dicatat juga Yosua mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi saya percaya dalam perjalanannya berkeluarga dan menjadi pemimpin rohani atas Israel, Yosua pernah mengalami masa-masa mau menyerah. Betul, saudara? Ngurusi istrinya mungkin, ngurusi anak-anaknya mungkin, ngurusi keluarganya sendiri aja udah pusing, saudara. Apalagi ngurusi orang banyak. Tapi saya melihat, kenapa ya keluarga Yosua bisa konsisten sampai akhir loh. Karena ada keluarga yang mau bertumbuh bersama-sama, saudara. Ada keluarga yang mau beriringan, berjalan bersama-sama. Saya percaya istrinya Yosua ini punya peranan penting dalam kehidupannya Yosua. Saya percaya mereka itu keluarga yang saling menguatkan. Anak-anaknya Yosua juga. Karena saya percaya Yosua gak mungkin bisa berhasil sendirian kalau gak ada keluarga yang menopang, saudara. Yosua gak mungkin bisa berhasil dicatat sebagai pemimpin pengganti Musa yang berhasil membawa Israel masuk ke Kanaan. Kalau enggak ada keluarga yang mau support dia. Kalau enggak ada keluarga yang mau terima kelemahannya. Enggak ada keluarga yang mau terus memberi semangat atas ketidaksempurnaannya. Keluarga yang bertumbuh, saudara. Saya rindu. Jemaat GBI Duta Kerajaan masing-masing kita
Ya, berdoa untuk keluarga kita memiliki keluarga yang bertumbuh. Yang pertama, keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang tidak menyerah satu dengan yang lain, saudara. Kenapa? Ya karena kita menghadapi orang yang tidak sempurna. Berapa banyak keluarga sekarang yang bercerai? Kenapa? Karena sudah menyerah. Udah berkata udah gak ada jalan keluar. Udah gak cocok lagi, udah menyerah. Tidak ada keluarga yang tanpa konflik, saudara. Serohani-rohaninya saudara, kalau saudara mau tanya sama hamba Tuhan yang paling rohani sekalipun. Kalau mau jujur ya dia ya, kalau dia gak jaim ya, dia pasti akan bilang pernah. Pernah ribut besar? Pasti pernah. Kenapa? Karena pernikahan itu persatuan dua orang yang berbeda. Betul? Orang yang berbeda disatukan setiap hari ketemu dari pagi sampai malam 24 jam. Bergesekan terus saudara, betul? Banyak yang gak cocok. Saya ingat almarhum gembala di Rembang, kalau khotbah sering ngomong gini saudara. Saya dan istri saya ini banyak gak cocoknya. Beliau selalu ngomong banyak gak cocoknya. Secara sifat, karakter semua. Banyak kami itu gak cocoknya. Ngomong gitu ya. Saudara harus siap, kalau siap masuk dalam pernikahan, itu harus siap dikecewakan. Ya, beliau selalu itu terngiang-ngiang terus, selalu siap dikecewakan dan juga mengecewakan. Kita bukan hanya pihak yang terus dikecewakan, karena kita juga mengecewakan saudara, pasangan kita. Kenapa? Ya itu tadi dua orang yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang mau bertumbuh bersama-sama. Yang ada hanyalah keluarga yang tidak menyerah atas ketidaksempurnaan dan kegagalan satu sama lain. Amin saudara. Jangan menuntut saudara. Jangan suka nuntut, kamu gak berubah. Nanti setelah pulang dari dengar firman ini juga gak boleh saling menuntut ya. Tadi dengar firman Tuhan Ibu Gembala, harus begini, harus begini. Jangan menuntut. Mulai dari kita masing-masing yang mau bertumbuh serupa dengan Kristus saudara. Yang kedua, keluarga yang mau bertumbuh adalah keluarga yang memiliki tujuan untuk semakin serupa dengan Kristus. Kenapa tidak menyerah? Ya karena kita punya tujuan. Kita bukan seperti keluarga-keluarga di luar sana. Ya keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya tujuan. Tujuan keluarga kita apa? Kita mau dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Itu panggilan kita, itu panggilan keluarga kita. Kita tidak dipanggil untuk sukses saudara, tapi kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Amin saudara. Keluarga yang tahu tujuan ini, mereka tidak akan pernah menyerah walaupun saudara sulit, walaupun pahit, walaupun berat hadapi kehidupan. Seorang suami yang mau bertumbuh, dia tidak akan pernah menyerah. Yang pertama, tidak menyerah atas dirinya sendiri. Betul, kepala keluarga banyak kali mungkin bapak-bapak merasa gagal, merasa menyerah. Aku kok gak berubah-berubah ya? Kok sulit ya aku berubah ya? Kok aku selalu kecewakan istriku ya? Kadang habis marah, habis bentak baru sadar. Ya. Terus kadang iblis menaruh ide, pikiran. Tuh kan kamu gagal lagi, memang kamu gak bisa jadi contoh. Memang kamu gak bisa jadi teladan. Apalagi para hamba-hamba Tuhan, saudara, serangannya lebih hebat. Gitu kok mau jadi gembala, gitu kok mau melayani Tuhan, gitu kok mau sampaikan firman di depan, kamu loh gagal terus. Kamu loh dengan istri bertengkar terus, ribut terus. Berapa banyak di titik itu banyak orang menjadi menyerah. Ya, gak mau bertumbuh, gak mau melangkah maju, saudara. Menyerah. Sehingga banyak keluarga bercerai. Kalaupun tidak bercerai, pisah. Ya, kan udah nyerah sih. Di agama Kristen nggak boleh cerai, yaudah kita pisah ranjang atau pisah rumah. Ya, atau kalau nggak gitu diam-diaman, saudara. Ada suami istri yang diam-diaman, nggak ngobrol, nggak ngomong, bahkan sampai punya mantu, punya cucu, saudara. Nggak ngomong, diam-diaman, jotaan, ya, dendam, saudara ya. Nggak bercerai, tetap suami istri. Tapi gitu, saudara. Ya, ke gereja nggak sendiri-sendiri gitu ya. Karena apa? Udah capek, udah menyerah. Tapi kalau saudara tahu, sadar, punya tujuan dalam keluarga saudara, mau menjadi serupa
dengan Kristus, saudara pasti akan terus maju, pasti akan terus berjuang. Yang ketiga, keluarga yang mau bertumbuh adalah keluarga yang melihat konflik sebagai proses pembentukan karakter. Ya, lihat setiap konflik, saudara. Suami istri, bahkan mungkin menantu dan mertua, ya, kakak adik, ipar. Saudara, ya, anak dengan orang tua bahkan mungkin juga bisa terjadi konflik, betul? Tapi lihat itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Lihat itu sebagai satu proses pembentukan. Aku lagi dibentuk sama Tuhan. Apa yang harus menjadi responku ya? Kembali lagi tadi pedomannya apa? Firman. Pedomannya bukan apa kata orang, saudara. Ya, bukan pengalamannya orang itu aja langsung cerai. Ya, orang itu aja langsung selingkuh. Orang itu begini-begini. Enggak, pedomannya kembali masing-masing kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat konflik itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh, saudara. Saudara melihat setiap konflik saudara hadapi, saudara makin dewasa. Ya, nanti ada lagi ujian lagi, lulus lebih dewasa lagi, saudara. Terus berproses setiap hari, nggak apa-apa, saudara. Jangan menyerah, amin. Ya, jangan menyerah, konflik itu, saudara, baik buat kita. Ya, gesekan itu baik buat kita. Itu semua untuk mendewasakan kita. Karena tidak ada tidak ada keserupaan tanpa pembentukan. Kalau saudara mau menjadi serupa dengan Kristus, saudara juga harus mau merelakan hati untuk dibentuk sama Tuhan. Sakit rasanya, betul saudara ya. Istri suruh tunduk sama suami, tapi suami nggak berubah-berubah. Betul ya istri-istri, dimana kita harus belajar terus mengampuni, belajar terus sabar. Saudara, sebenarnya apa? Tuhan sedang bentuk hati kita. Tuhan sedang lembutkan hati kita. Urusan suami berubah gak berubah itu urusannya Tuhan, saudara ya. Biar Tuhan sendiri yang juga bekerja. Percaya waktunya Tuhan, percaya kasih karunia Tuhan cukup. Jangan menyerah, terus saudara. Ya. Tidak ada keserupaan tanpa pembentukan. Kalau saudara mau serupa dengan Kristus, yang harus mau dibentuk. Harus mau merendahkan hati. Harus sabar dalam setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Pertumbuhan ke arah keserupaan Kristus. Saudara perhatikan ya, pertumbuhan ke arah keserupaan Kristus akan terjadi bila ada kerendahan hati. Kalau masing-masing keras hati nggak bisa, saudara ya. Bila ada kerendahan hati dan penyerahan diri. Ya Tuhan, aku mau dibentuk lewat suamiku, lewat istriku. Penyerahan diri dalam tiap proses pembentukan, saudara. Amin. Ya. Mari saudara, jadikan setiap konflik, setiap masalah itu kesempatan untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau gagal hari ini gak apa-apa, besok dicoba lagi. Ya, yang penting jangan berhenti dan jangan menyerah. Yang ketiga, saudara. Coba ada satu ya, ini contoh teknis yang bisa kita praktekkan di dalam keluarga kita, yaitu bertumbuh dalam hal karakter. Ya. Sudah adakah buah-buah roh di dalam keluarga kita? Kalau kita mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, mari kita mau cek ini. Bertumbuh dalam hal karakter. Mari kita mau cek sudah seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya cukup satu keluarga beribadah bersama-sama. Ya, kita mungkin bersuka cita, kita bersyukur. Papa, mama, anak-anak sudah beribadah bersama-sama. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah bertumbuh dalam hal karakter Kristus? Ya, yang jadi ukurannya, yang jadi pertanyaannya lagi selanjutnya adalah, sudah adakah buah-buah roh di dalam keluarga kita? Ya, sudah munculkah buah-buah roh itu? Sudah terbentuk belum? Jangan sampai kita rajin beribadah, ya setiap minggu nggak pernah absen, tapi di rumah, saudara, tidak ada pertobatan. Di rumah nggak ada pengampunan, di rumah nggak ada kasih, di rumah nggak ada kesabaran, di rumah nggak ada penguasaan diri. Ya, kita perlu cek itu. Supaya apa? Supaya kita terus memacu diri kita untuk bertumbuh. Ada Roh Kudus
Ya, ada peranan Roh Kudus juga yang menolong kita tentunya untuk bertumbuh dalam hal karakter. Sudah adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu sudah mulai muncul dalam keluarga kita? Bukan hanya peranan suami atau istri, orang tua, tapi juga anak-anak. Ya, anak-anak juga cek sudah munculkah buah-buah roh. Karakterku sudah mulai bertumbuh belum? Semakin serupa dengan Kristus. Kalau dulu sehari marahnya 10 kali, sekarang udah bertumbuh, sekarang marahnya cuma sekali. Gitu saudara ya. Sudah bertumbuh, kalau dulu gak sabaran, suka teriak-teriak, sekarang mulai sabar. Kita cek, harus cek ya. Harus nanti pulang ke rumah, renungkan dan cek. Nanti di dekom, saudara diskusi, saudara bisa cerita, apakah sudah ada pertumbuhan karakter di dalam keluarga saudara masing-masing. Jadi enggak cuma dengar firman di hari Minggu, tapi di rumah kita harus praktekkan firman Tuhan itu. Yang terakhir saudara, yaitu B yang ketiga adalah keluarga yang berdampak. Ya, B yang pertama beriman, B yang kedua bertumbuh, B yang ketiga berdampak. Keluarga yang berdampak. Seperti Yosua tadi, ya keluarganya sangat berdampak sehingga dikatakan sepanjang zaman Yosua semua bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada satu contoh keluarga yang memutuskan, yang berani mendeklarasikan loh. Yosua ini berani mendeklarasikan di depan semua orang Israel. Dia nggak takut, nanti jangan-jangan anakku kayak gini, jangan-jangan istriku gini. Aku udah berani deklarasi nih, ya. Seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Enggak, karena Yosua bisa pastikan keluarganya mengasihi Tuhan. Keluarganya taat kepada Tuhan. Keluarganya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga keluarga ini berdampak bukan hanya untuk sukunya saja. Bukan hanya untuk lingkungannya. Tapi satu bangsa. Semua orang Israel. Itu mencontoh teladan dari kehidupan keluarga Yosua. Mari bertumbuh. Dari keluarga yang beriman, bertumbuh. Jangan lupa berdampak saudara. Ya, jangan puas hanya menjadi keluarga yang aku sudah percaya Tuhan kok. Satu keluargaku sudah diselamatkan kok. Satu keluargaku sudah beribadah kok kepada Tuhan. Jangan berhenti di titik itu saudara. Tapi terus bertumbuh. Ya, Tuhan mau bawa kita. Karena ada tujuan dalam setiap keluarga. Keluarga yang berdampak yang pertama adalah keluarga yang menyadari ada misi Tuhan di dalam keluarga. Ya, Tuhan menciptakan keluarga ada tujuannya, ada misinya. Kalau di Kejadian penciptaan manusia, keluarga pertama itu Tuhan berkata, be fruitful, ya, berbuah dan bertambah banyak, ya, berlipat gandalah. Itu tujuan Tuhan atas keluarga. Ada misi Tuhan di dalam keluarga. Kita harus sadar itu, bukan keselamatan bukan hanya untuk kita nikmati untuk keluarga kita sendiri. Ya, jangan puas keluargaku sudah diselamatkan. Enggak, kita harus pikirkan keluarga-keluarga yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Harus punya visi juga untuk menjangkau keluarga-keluarga yang lain saudara. Yang kedua, keluarga yang berdampak adalah keluarga yang menjadi teladan. Ya, kita jadikan keluarga kita tuh teladan lewat karakter Kristus yang terpancar. Kalau ada keluarga yang mengalami perubahan, pertobatan, pemulihan, saya percaya keluarga itu sudah ada satu step awal untuk dia bisa berdampak bagi keluarga yang lain. Keluarga yang lain akan melihat, dulu suaminya suka selingkuh ya, tapi sekarang udah bertobat. Udah kembali pulang ke rumah, udah mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh, udah bertanggung jawab sama anak-anaknya. Banyak orang akan melihat suami-suami yang selingkuh-selingkuh di luar sana juga akan lihat, iya kok bisa ya, kok bisa dia bisa bertobat, kok bisa dia bisa berubah. Dia bisa cerita, aku mengalami Tuhan, kasih Tuhan yang mengubah aku, Tuhan yang bawa aku pulang, aku berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sudah lewat perubahan karakter di dalam keluarga itu, dulu yang suka ribut, suka bertengkar. Ya kalau bertengkar tetangga semua dengar saudara. Ya kalau bertengkar nangis-nangis di depan, semua orang melihat saudara. Tapi sekarang bertumbuh, sekarang berdampak. Hubungan suami istri yang bisa menjadi contoh
bagi orang lain. Sikap, cara anak-anak juga memperlakukan orang tuanya itu bisa jadi berkat juga loh saudara buat orang lain. Kalau saya melihat ada anak-anak yang begitu hormat sama orang tua, yang begitu sopan, yang begitu sayang, saya itu juga diberkati. Ya, saya itu juga diberkati. Iya, begitu luar biasa ya hubungan anak dengan orang tua yang begitu manis. Ada istri yang bisa hormat, bisa tunduk kepada suami, saudara. Lewat perubahan karakter, lewat pertumbuhan kita, ya. Itu keluarga kita bisa menjadi teladan. Ya, lewat karakter Kristus yang sudah terbentuk dalam kehidupan kita. Lewat pertobatan, lewat pertumbuhan, lewat perubahan keluarga kita. Bisa membawa jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Yang terakhir saudara, keluarga yang berdampak adalah keluarga yang bertumbuh dari penikmat berkat menjadi penyalur berkat. Saudara rindu keluarga saudara berdampak, ya mulai bertumbuh. Kalau dulu mesbah keluarga berdoanya hanya untuk keluarga sendiri, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Sekarang mulai kasih visi kepada keluarga kita. Ayo sekarang kita berdoa untuk satu keluarga kita yang belum diselamatkan ya. Mungkin ada keluarga jauh, ajak anak-anak berdoa. Ayo berdoa buat om dan tante ini ya, supaya om dan tante ini bertobat, percaya kepada Tuhan. Kasih mereka satu nama saudara. Ayo doakan ya sungguh-sungguh. Ya, setelah didoakan ajari mereka memperhatikan keluarga besar kita, mungkin ada yang belum diselamatkan. Ayo kita kunjungi, ayo kita perhatikan, ayo kita bersaksi kepada keluarga ini. Saudara mulai bertumbuh, mulai melangkah keluar. Ya, jangan stagnasi menjadi keluarga yang cuma menikmati berkat sendiri, cuma menikmati keselamatan sendiri. Berdoa ya berdoa sendiri untuk kesuksesan sendiri, kebahagiaan sendiri. Tapi mulai melangkah berdampak keluar saudara. Ya, satu keluarga saudara rutin doakan. Nanti saudara lihat Tuhan bekerja atas keluarga itu. Anak saudara akan melihat, iya ya benar ya Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan itu menyelamatkan. Dan saudara bisa cerita, satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Kita terima upah kita di surga ya. Nanti kita terima mahkota di surga ya. Saudara, ya saudara kasih motivasi. Anak-anak saudara berdampak buat jiwa-jiwa. Saudara, dulu yang cuma menikmati rumahnya untuk keluarganya sendiri. Sekarang mulai berdampak, membuka rumahnya untuk persekutuan, untuk dekom, untuk menerima tumpangan orang lain, saudara, membuka rumahnya. Ya, dulu yang untuk keluarga sendiri, sekarang terbuka untuk keluarga-keluarga yang lain. Mengundang keluarga yang belum diselamatkan, diundang makan, ya, diajak ngobrol, dimasakin, saudara ya. Membuka rumah untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Belajar melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Ya, dulu kalau ke gereja cuma duduk, mendengar firman, pulang. Tapi sekarang ajar keluarga kita, ayo kita sekarang mulai belajar melayani Tuhan ya. Ya, kita mulai belajar melayani teman-teman seiman ya. Ajar anak-anak kita, ya kita sendiri juga mulai melangkah. Apa yang bisa kita kerjakan di gereja ini? Banyak saudara, ya masih banyak dibutuhkan orang-orang yang mau melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara yang punya banyak karunia, ya talenta. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Saudara latih keluarga saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mari jadikan keluarga kita keluarga yang berdampak, bertumbuh dari penikmat berkat menjadi penyalur berkat. Saudara bisa ajarkan, saudara bisa praktekkan itu sehingga anak-anak saudara bisa melihat ya pertumbuhan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan lagu ini saudara, bahwa kita dan seisi rumah kita akan terus memuji Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus
Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari katakan kembali. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Amin. Bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari katakan kembali. Kami dan seisi rumah kami bersehati terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bahkan akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari bersama kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Amin. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari saya berikan waktu beberapa menit. Saudara yang datang sendirian, kau tidak bersama dengan pasanganmu, atau kau tidak bersama dengan anakmu, mari kita bawa mereka kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau berdoa masing-masing untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari bawa mereka kepada Tuhan. Para orang tua, mari berdoa untuk anak-anakmu. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu menjadi dasar yang penting untuk pertumbuhan iman mereka. Mari beberapa menit ke depan kita berdoa. Kita bawa suami kita, kita bawa istri kita, kita bawa anak kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah seorang diri, pasangan kita sudah dipanggil Tuhan. Mari berdoa untuk anak-anak kita. Mari bersepakat, ambil komitmen untuk engkau mau menjadi keluarga yang bertumbuh. Tidak hanya puas, kau sudah beribadah.
Tidak hanya puas kau sudah percaya kepada Tuhan, tapi menjadi pertanyaannya, apakah keluargamu sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah sudah ada karakter Kristus yang nampak dalam keluargamu? Apakah keluargamu sudah berdampak untuk orang-orang di sekitar? Mari berdoa, mari kepala keluarga, para suami berdoa untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Menjadi keluarga yang beriman, menjadikan Yesus yang utama dan pertama dalam hidup kami. Kami sebagai orang tua mau terus mengingatkan anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang ada di luar kota. Tanggung jawab kami belum selesai Tuhan. Kami mau terus berdoa buat mereka dan mengingatkan, menasihati mereka. Untuk terus menjadikan Tuhan yang pertama dan utama. Untuk mengingatkan mereka beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, menangkap janji Tuhan. Bukannya sekedar itu ya Tuhan, tapi kami juga rindu menjadi keluarga yang bertumbuh, karena kami tahu panggilan kami menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan kami Tuhan, Kau mempersiapkan kami semua menjadi mempelai wanita yang cantik di hadapan-Mu, yang siap Tuhan ketika Engkau menjemput kami kembali ya Tuhan. Pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mau persiapkan keluarga kami. Kami tahu penderitaan kami di dunia yang tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Waktu kami dijemput Tuhan di kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, kemuliaan-Mu begitu besar ya Tuhan. Penderitaan kami untuk kami pikul salib, untuk kami berproses di dunia ini menjadi serupa dengan Kristus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Kau nyatakan buat kami ya Tuhan. Atau kami mau dengan serius mempersiapkan bahtera kami, seperti Nuh yang mempersiapkan bahtera untuk keluarganya. Kami mau dengan serius mempersiapkan Tuhan keluarga kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua, yaitu Tuhan kami mau terus bertumbuh, karakter kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga rindu keluarga kami menjadi keluarga yang berdampak. Kami sadar apa yang kami miliki semua ini milik Tuhan. Rumah kami, uang kami, bahkan mobil kami, semua yang kami punya, kami rindu itu dipakai menjadi dampak bagi orang lain, memberi tumpangan kepada orang lain, membuka rumah kami dengan keramah tamahan untuk banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan kami, membuka rumah kami untuk orang lain Tuhan, berdampak lewat perubahan kami, pertobatan kami, pemulihan keluarga kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan untuk membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Pulihkan hubungan-hubungan yang masih rusak Tuhan, hubungan antara anak dengan orang tua, menantu dan mertua, kakak adik, ipar beripar, Tuhan suami istri, Tuhan pulihkan, Tuhan bekerja ya Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu tidak pernah berhenti ya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dan tidak terhentikan, Kau terus bekerja buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar terus Kau berbicara Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu diberkati sama firman Tuhan. Tadi waktu berbicara tentang bagaimana keluarga dari penikmat berkat menjadi penyalur berkat.
saya tuh tiba-tiba ingat satu video yang saya pernah rekam, ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat putar. Ini video tentang anak-anak kami waktu di rumah. Ya, rumah kami itu waktu di Rembang adalah rumah tempat di mana anak-anak berkumpul. Ya, kalau nanti sore sempat saya bisa temukan kembali video itu, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu yang hadir nanti sore. Ya, itu anak-anak saya masih di Rembang, berarti masih SD semua. Jadi saya ingat itu ada sekitar mungkin 10 anak-anak yang sedang kumpul, mereka sedang menyanyi. Ya, ada Yoel di situ pasti ada Yoel, ada Ido, ada Wilson. Ya, mereka masih SD semua. Mereka sedang ada di rumah kami, mereka bermain bersama, mereka bernyanyi. Lalu saya mulai lihat anak-anak ini satu-satu, semua mereka tidak ada satupun yang tidak melayani Tuhan hari ini. Ya, nah kami suka membuka rumah kami untuk siapa saja. Karena kami tahu di rumah kami ada Tuhan. Jadi orang kalau datang ke rumah kami mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Karena memang Tuhan yang memimpin keluarga kami, Tuhan yang menjadi tuan dan pemilik atas rumah kami. Nggak ada yang kami coba sembunyikan dari hidup kami kepada siapapun. Bahkan anak-anak boleh melihat secara langsung bagaimana kami menjalani kehidupan. Karena kerinduan kami adalah mereka bisa melihat Tuhan di dalam keluarga. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan dalam keluarga. Bahkan sampai hari ini pun, ya, apa yang kami punya itu semua kami pakai untuk melayani Tuhan. Mau rumah, mau mobil. Ya, beberapa kali rumah saya yang di Rembang saya tawarkan kepada beberapa keluarga, mau pakai saja. Ya, silakan anak rohani, saya bilang pakai aja. Nggak ada yang mau pakai. Ibu Gembala Rembang pernah bilang, ini ada satu keluarga kayaknya butuh rumah, nggak punya uang. Boleh nggak rumahmu dipakai? Dipakai saja. Bapak Ibu, tapi dari situlah kemudian saya menyadari semakin kami tidak merasa memiliki, Tuhan itu memberikan kepada kami lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan percayakan itu bisa dinikmati oleh anak-anak Tuhan yang lainnya. Favor itu sifatnya selalu begitu. Perkenanan Tuhan itu tidak pernah berhenti buat kita. Kalau berhenti buat kita, selesai. Ya, begitu kita terima, kita salurkan. Itu favor, perkenanan Tuhan, berkat apapun. Itu akan terus mengalir. Waktu Salomo berkata Tuhan bilang begini, Salomo kamu minta apa? Salomo bilang begini, aku minta hikmat. Untuk apa? Supaya aku bisa memerintah umatmu. Jadi dia minta hikmat bukan supaya dia terkenal, supaya dia bisa melayani umat. Tuhan bukan hanya kasih dia hikmat, Tuhan kasih dia kekuasaan, Tuhan kasih dia kekayaan, Tuhan kasih dia keamanan. Apa yang dia tidak minta malah Tuhan kasih. Bapak Ibu, jadikan keluarga kita keluarga yang berdampak. Tapi dimulai bahwa seluruh keluarga kita adalah orang-orang beriman. Amin. Bertumbuhlah dalam karakter. Ya, ikuti proses, enggak apa-apa. Konflik itu tidak menghancurkan kita. Konflik itu mendewasakan kita. Konflik itu menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup kita. Jangan menjauhi, ya. Izinkan kemudian keluarga lain melihat kita. Kemudian jadilah keluarga yang berdampak. Saya rindu kota ini atau orang-orang yang mengenal saudara akan berkata, aku bersyukur mengenal keluarga ini. Aku bersyukur aku diberkati waktu aku bisa berkenalan, berjumpa, bermain, bertemu, berfellowship dengan keluarga ini. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Ya, saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara, yuk jadilah keluarga yang berdampak. Nah, kemudian saya mau sampaikan satu pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dalam retreat, ya, kita bukan kumpul jam 1, kita berangkat jam 1. Jadi kumpulnya 12:30 di gereja. Ya, kita akan kemudian membuka diri untuk terus diberdayakan. Ya, saya percaya orang yang berhenti diberdayakan
akan berhenti memberdayakan orang lain. Ya. Oleh karena itu kita terus memberi ruang. Beberapa hari yang lalu saya ketemu salah satu aktivis dari gereja lain. Ya, waktu saya mengunjungi cucunya lalu dia cerita. Dia bilang seharusnya setiap tahun itu harus ada retreat. Anak saya telepon saya dan berkata, "Ma, bersyukur ya dulu ikut retreat." Dan kita terus ikut tiap tahun ada retreat. Nah, retreat itu adalah tempat di mana kemudian kita dibawa keluar dari semua kesibukan kita, dari semua atmosfer yang kemudian membuat kita kadang-kadang mengalami begitu banyak kemelut dalam banyak masalah. Kita kemudian ditarik untuk ada dalam satu atmosfer yang memang kita ada bersama-sama dalam kesatuan, sebab di mana orang-orang benar berkumpul. Jika saudara hidup rukun bersama, berkumpul bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ya, anak-anak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu justru banyak di retreat. Mengalami Tuhan, hati terbuka, pemulihan terjadi. Ya, itu sebabnya kita selalu coba memfasilitasi supaya ada retreat yang bisa kemudian memberdayakan setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, nanti 12:30 tanggal 4 kita berangkat. Ya, 12:30 kumpul, jam 1 kita berangkat. Kita ada 1 malam saja. Ya, tapi saya berdoa 1 malam ini kemudian menjadi satu momentum yang mengubahkan arah hidup, bahkan seluruh kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Hamba berdoa supaya setiap keluarga mengalami keajaiban-keajaiban, terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan dalam setiap keluarga. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang percaya, yang beriman. Mereka bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, kebesaran dan kejayaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan, buat lawatan Tuhan, dan buat firman-Mu. Kiranya Tuhan disenangkan
dengan ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau kembali ke rumahmu terutus oleh kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Supaya lewat hidupmu engkau menjadi berkat, engkau menjadi teladan, garam dan terang dunia. Supaya setiap orang yang berjumpa denganmu, yang mengalami hubungan-hubungan yang erat denganmu, akan melihat dan mengalami Kristus secara nyata, dan mereka memuliakan Tuhan. Kita pulang membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.